Susi Nuzula, peserta Latsar PPSDM Jogja 2021. Sekarang saya bersama Direktur Utama dari Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Bapak Dr. Junaidi. Oke, saya akan bertanya kepada Bapak mengenai nilai dasar PNS. Oke. Seperti yang kita ketahui, PNS itu mempunyai nilai dasar yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, atau biasa disebut dengan aneka. Menurut Bapak, bagaimana penerapan aneka pada PNS RSUD Bendan sekarang ini? Apakah sudah terlaksana? Jadi memang Rumah Sakit Bendan selaku pelayanan publik memang sejak awal semua pegawai yang ada di sini tetap harus melaksanakan apa yang disingkat tadi dengan aneka, ya, akuntabilitas. Buktinya adalah semua pegawai baik ASN maupun non ASN selalu membuat apa yang namanya laporan kinerja. Ya, jadi semuanya bisa terukur, terarah dan terevaluasi. Juga utamanya para pemberi pelayanan seperti dokter, seperti perawat, apa yang namanya OPPE. Jadi masing-masing sudah mempunyai standar kinerja yang sesuai dengan profesionalismenya. Kemudian tentang etika, Rumah Sakit Bendan juga sudah mempunyai tim etika, ya, baik itu etika per profesi maupun etika rumah sakit. Jadi masing-masing profesi juga ada yang namanya kode etik, ya, kode etik profesi, ada kode etik kedokteran, kode etik keperawatan dan yang lain-lain, ya. Dan itu kami di rumah sakit sudah ada secara keseluruhan. Kita ada komite etik rumah sakit, ya, yang memang membidangi tentang itu. Nah, kemudian tentang mutu, ya, tentunya sebagai suatu lembaga instansi yang melayani publik, semuanya harus terstandar dan bermutu. Nah, salah satunya kita juga selalu dalam waktu tertentu mengikuti apa yang namanya akreditasi. Ya, akreditasi itu bagaimana kita menyatakan bahwa Rumah Sakit Bendan dalam semua pelayanan dari A sampai Z-nya adalah sesuatu yang terstandar dan bermutu. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Bendan juga sudah mendapatkan predikat dengan sertifikasi paripurna untuk itunya. Kemudian untuk yang anti korupsi, kita sedang menuju ke wilayah bebas korupsi (WBK). Semuanya kita sudah membuat satu pernyataan dalam fakta integritas bahwa di Rumah Sakit Bendan tidak akan ada korupsi seperti itu. Salah satunya adalah dengan yang bukti paling mencolok adalah kita semua dalam pelaksanaan pembiayaan di rumah sakit hanya ada satu pintu, ya, ada di satu pintu, yaitu di kasir, dan semuanya sudah harus sesuai dengan tarif. Itu hanya salah satu contoh kecil tentang itu. Oke, mantap sekali Pak. Terus untuk hambatan, resiko sama tantangannya apa nih Pak? Hambatannya tentunya di rumah sakit itu multi profesi, ya, jadi bagaimana kita menstandarkan mulai dari A sampai aneka itu memang perlu waktu, ya, perlu tenaga, perlu aturan-aturan yang jelas, karena tentunya kinerja kemudian etika antar profesi itu juga sangat berlainan. Tapi alhamdulillah kita sedikit demi sedikit memulai itu dari awal sehingga sampai sekarang proses perjalanan untuk ASN maupun non ASN sudah berjalan dengan baik, dan alhamdulillah tidak pernah selama ini kita mendapatkan tenaga kita yang berkinerja jelek, kemudian juga tersangkut kasus korupsi, kemudian juga pelanggaran mutu etika, juga alhamdulillah sampai sekarang belum kita temui, ya. Hanya pelanggaran kecil yang memang akhirnya tidak sampai menimbulkan satu tindakan disiplin yang sedang atau berat, hanya pada masalah tindakan disiplin ringan. Tantangannya, ya, kita sebagai organisasi pelayanan publik, ya, tetap harus mengedepankan itu sehingga Rumah Sakit Bendan menjadi sesuai dengan visi misi kita untuk menjadi rumah sakit rujukan dan pilihan utama masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya, dengan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan standar, sesuai dengan mutu dan
bebas korupsi. Sekali. J. Terima kasih J, banyak Pak sami-sami, Mbak. atas J, waktunya. monggo. J, J. Ya sangat bermanfaat sekali J, nih J, informasinya. J, J. Ya, terima kasih untuk semuanya. Salam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. J. Terima kasih banyak.